Kemudian cerita sedikit tentang Imam Haddad supaya mengaturi dia. Sebab dia tak kenal, tak sayang. Imam Haddadnya wali kutub. Dan kemudian wali kutubnya rais bina para aulia, bina para wali di dunianya. Nah, siro pemimpin sultan kan, ngebunan pemimpinnya dengan kutub. Jadi wali kutub Imam Haddadnya selama 60 tahun lebih. Gemat wali kutub. Dan dia hanjit kantau bahan pemilu. Anak kantau je wateka meninggal baru kantau li wali yang lain. Menyo Imam Nawawi hanatip gemat wali kutub cuman lehon pebelun. Karena saat jet ke wali Imam Nawawi pengarang kitab Minhaj tinggal sisa umur gaknya lehon pebelun tu. Imam Nawawi kan meninggal umur 40. Imam Haddad meninggal umur 80 kurang mata riwayat malah na riwayat yang bergaduh kurang 10 tahun lebih. Di panjang umur Imam Haddad maka dia trip geduk ke wali kutub. Yang Imam Haddad maka kena kutub Al-Irsyad Al-Imam Haddad yang nanro Abdullah bin Alawi bin Muhammad yang nan asli pi menyo nama panggilan kutub Irsyad wa Dakwah atau Kutubul Ghus. Kekun Kutubul Ghus Ghusyan Aghithni Aghithni ni bantulun wahai Allah, istighasah lagi permohonan. Jadi Kutubul Ghusyan wali kutub yang ketika tahui nama panggilan gatnya tatawasul yang biasa truk hajat. Maka kekun Kutubul Ghus menjadi tarimnya salah siro wali yang terkenal Imam Muhdar yang Imam Muhdar masyarakat ideh yang punya keyakinan yang kadang-kadang menyona persoalan kesempitan dalam hidup, na persoalan ingin tanik mohon sesuatu yang biasa tawasul dengan Imam Muhdar ni Umar Al-Muhdar. Biasa ge ya Muhdar atau ya Umar Muhdar. Yang pu mentai dengan hajat langate ke kasat biasa betul oleh Allah. Jadi wali-wali yang katruk tingkatnya gekeun Kutubul Ghus. Jadi kajak ke jalan sarana untuk ilakai bantu lego. Dapat surah tanya dunia kena dia telah siro mesti pegawai kantor camat so yang biasa galak bantu dia. Tinggal urang saya agak urusan kantor camat yang galak bagaknya menumpak pegah lembar lain yang menyajak kantor camat yang menumpak empat yang bagah selesai masalah. Yang kena Ghus bantuan. Yang nampu putra makna Kutubul Ghus. Dalam kitabnya dia kutip pendapat gaya nanti kan soleh Haddadnya Haddad je. Ni Imam Haddadnya katanya siro ulama besar lahir katanya tahun 1440 Hijriah. 1440 Hijriah dan katanya semasa dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani di Iraq. Katanya di Tarim umur 26 tahun Imam Haddad baru meninggal Syekh Abdul Qadir Jalani. Katanya kena penyakit cacar waktu ubud. Umur lehton dan kena penyakit cacar, umur petun karena berat hat sakit cacar, mata gadah penglihatan buta. Tapi Allah geganto mata lahir katnya dengan mata batin. Jadi katnya umur petun hana ledih penglihatan, tapi Allah geganto dengan pandangan batin. Umur petun hana ledih penglihatan bisa jadi alim, jadi ulama, jadi wali kutub. Gaji dia hanyut pesimis. Jadi cacat fisik yang hanya membuat seseorang yang cacat segala-galanya. Cacat fisik zahir tapi sempurna fisik batin. Batin kan sempurna, zahir yang cacat. Kepuman sempurna zahir tapi batin cacat. Jadi Imam Haddadnya umur petun katanya hanya ledih pandangan mata. Tapi pandangan mata zahir katanya gebuka oleh Allah luar biasa. Sehingga ibadat dalam masa belajar kan teruk bak sirtuh 40 ro gure ya murna ilmi. Imam Haddadnya sirtuh 40 ro tempat masyayikh ya mugure ya minta ilmi. Dan yang lebut bunga nyan abih rata masjid ya raun untuk sembahyang duha. Sembahyang duha katnya dalam siuronya antara sirtuh sampai 200 rakaat. Jadi ibadat dari ubudkan. Jadi yang menyodidih ditarim ge ibarat li para habaib ideh Imam Haddadnya sebenarnya urang generasi awal mangga persiap li Allah ge kubah tabah untuk ke generasi duda mangat napa icok petunjuk li urang duda.
Ada ibarat tanya masa tayak blow jakrung tajak udayah tak blow ju jakrung siga mengkrek jakrung jazirah yang yung 600 riben tak dak kubah dalam mari nyo teglah 7 dia pakai tak blow mulai ada mau dayah ka murid pegah yang lain untuk pabrik dia tak blow ju le blow ju le jakrung yang pakai dia tegak lah tu lah 7 yang menang ke gambarkan sosok Imam Haddad. Sebenarnya juga nyan menyatakan sifat gaknya dalam mengembangkan dakwah dan mengamal sunnah Nabi nya urang generasi awal tu benar ji. Kau urang leweknya ana cocok udip ino. Maka kubah oleh Allah, ana udip kubah generasi awal, udip bak generasi duduk untuk supaya mengakna sahabi petunjuk ke umat. Yang sosok Imam Haddad. Sehingga dalam kitab yang lain pernah membaca dalam kitab Fawaidul Muhtarah ditulisnan menyo dalam dunia tasawuf Imam Ghazali sebagai pemintal kain, urang pegat ija. Imam Sya'rani yang sebagai tukang potong kain, tukang ko. Imam Haddad digambarkan sebagai penjahit. Di Imam Haddad tukang job, Imam Ghazali tukang pintal, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani yang tukang ko. Dan nak pegah dalam Habib Umar bin Zain. Iba pegah Habib Umar bin Zain, para ulama dan para wali-waliullahnya memiliki sir. Sir anda pula ya tengah jarum dah pakai istilah tapi yang jauh pegah dengan habaib di negara Yaman biasa istilah sir yang makna logat rahasia, tapi maksud daripada sir adalah barakah dan keistimewaan di surga. Namanya dia sebut ulama rai atau para wali itu cerita yang sir gaknya benar-benar yang makna sir betul barakah dan keistimewaan gaknya. Ini pegah Habib Umar bin Zain bahwa para ulama dan para wali memiliki sir, barakah dan keistimewaan tersendiri. Barakah Imam Nawawi, sir Imam Nawawi terletak pada karangan. Imam Nawawi hana trik kebiumu oleh Allah. Sampai mengkawin hana gerempak. Mampat sid keistimewaan Imam Nawawi bak karangan. Minhaj, Syarah Muhadzab, Syarah Muslim yang luar biasa dipelajari di dunia Islam sampai orangnya pelajari. Yang kan terletak sir gaknya bak karangan. Nasir ulama yang terletak sir bak murid kan bak karangan tapi bak murid. Dan contoh lagi Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili memiliki murid-murid yang luar biasa. Contoh Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi memiliki murid contoh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi turun temurun murid daripada Abu Hasan Asyadzili luar biasa menjadi ulama besar. Yang kan barakah yang terletak bak murid. Kemudian nak pegah dalam Habib Umar bin Zain, nasyid sebahagian ulama terletak sir dan barakah gaknya bak keturunan. Contoh Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki keturunan-keturunan yang jadi ulama besar. Contohnya yang mentaudib ini Habib Umar bin Muhammad, ayah gaknya Habib Muhammad yang ipoh li komunis. Ayah dari ayahnya Lom Salim, Habib Salim yang ulama besar terkenal. Ayah dari ayahnya Lom Habib Al-Hafid yang lebih terkenal, iaitu ramai-ramai dalam sampai itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim termasuk ulama yang memiliki sir keistimewaan gaknya rat keturunan. Di sir narat karangan, nasir rat murid, nasir rat keturunan. Tapi Imam Haddad malhebo. Nasir rat keturunan, nasir rat karangan dan nasir rat keturunan, karangan, murid. Murid Imam Haddad yang paling terkenal ke Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang keturunan yang di Banda Aceh, yang Sigli, yang hijrah Aceh. Yang 40 tahun gemulazamah dengan Imam Haddad. Menyakubu di Hautah. Hautah kan menyatanya berangkat dari Tarim, Seun dan Hautah, baru Huraidah. Di hijim jak perjalanan dari Tarim. Jadi yang Ahmad bin Zain, itu nak kutip pendapat kata-kata dari Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang 40 tahun gebut bak Imam Ahmad bin Hanbal di Hadramut digelar gaknya Syafi'i Saghir. Syafi'i Saghir. Jadi Syafi'i Kabir senior itu Muhammad bin Idris, di Syafi'i junior Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Yang dum kealiman gaknya. Dan gaknya termasuk murid yang mulazamah dengan Imam Haddad babak ringan gebut karena Imam Haddadnya nak tradisi gaknya biasa di luar jam pengajian geduk bab bina pintu nak ringan
Angka Ahmad Imam Haddad duduk di dalam pintu, Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi benar duduk baringan ke istifadah. Dan duduk berhabar pin rukuk ni istifadah ilmu. Jadi mana jauh tarim inan masjid Imam Ahmad masjid Imam Haddad di Hawi. Ada daerah Hawi, dan Hawi kan kau pinggir kota Tarim. Masjid kai pegat raya tapi naik sisa ikubah sisa masjid lama. Ino keistimewaan Urun Tarim di tempat-tempat yang pernah geinjak kaki le ulama-ulama para wali awai han dibahabe. Jadi mereka tanya tabaruk mentem empat cok berkat. Sini bahasa gom ziranan gebuka mupadu anak keramiknya. Getuk mengaca nariun tanya turun gede huyup bumugidha tanah yang pernah gegidha le Imam Haddad langsung nyama mentang na ini. Jadi kubah bangunan masjid lamanya kubah bacut dalam masjid. Nyom lagi nyom masjid iku yang ini liket na tempat kebunan daikah tempat sempit. Yang nan tempat ma'bad Imam Haddad. Imam Haddad nyogi ibadat sira kena munajah dengan Allah nama tempatnya. Yang sembahyang jamaah yang baru utama dalam masjid. Baru nak posting betul yang ma'bad tempat ibadat Imam Haddad. Kemudian dari zaikahnya narinyun macut waktu ya tu kan tempat kesumbu Imam Haddad. Gebarinya sering ngeduk Imam Haddad. Jadi Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kena ngeduk ke istifadah ba Imam ada tempat-tempat mentana dalam orangnya di Tarim. Di dia mesti nak tabaruk dah cok berkat tu tajak ada tempatnya kena. Tabaruk lagi ba Allah anda mesti pu lagi Imam Haddad kan tam doa tikna mentana tempat-tempat tu cok berkat. Yang Imam sosok Imam Haddad. Kemudian pernah lom cerita dalam kitab Fawaid Mutarah kan. Pernah truk salah siro jami getanya ba Imam Ahmad pumadhab ba Imam Haddad pumadhab rona. Hai long mazhab kitab wa sunnah kan ayat dengan hadis. Naurun kacah lang kawan. Kita yang gedepu teg pegang kan mazhab kitab dan sunnah. Kita yang mam yondron kitab mazhab ron kitab dan sunnah pakah nane belahi. Upu tayang tayang atai pegah leudun pegaran mazhab Muhammad bin Idris Syafi'i. Baik menimbulkan fitnah. Nyolong pegah rolong mujtahid urang akai fitnah long. Tapi keilmuan Imam Haddad sebenarnya katro batingkat je mujtahid. Tapi hangga pegah demi untuk hindari fitnah. Jadi secara zahir katanya bermadhab kepada madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, secara batin kan bermadhab kepada kitab dan sunnah. Yang sosok kealiman kiban kealiman Imam Haddad. Jadi kan pada hakikat je katruk tingkat makam mujtahid. Makam yo sosok Imam Haddad sebagai mujaddid hana urang yang bertentangkan mandum sepakat. Sepakat bina ulama bahawa mujaddid abad ke-11 adalah Imam Haddad. Dalam hadis Nabi berkata, "Innallah yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha." Allah akan diutus bangkit untuk ini umat atas setiap awal tahun ala ra'si kulli mi'ah sanah. Atas setiap ulai awal setiap retuh tahun. Setiap awal retuh tahun yang Allah gebangkit sira mujaddid may yujaddidu laha dinaha, orang yang akan mentajdid bagi umat agamanya umat. Tah mujaddid abad abad kedua, abad pertama Sikaro Rasulullah, abad kedua Imam Syafi'i, abad kelih Ahmad bin Hanbal, ukurnya abad keput nya nak tengok loleh abad Abu Bakar Al-Bakilani leh Bulkini tu, abad ke-5 Imam Ghazali, abad tak grup-grup yang tingkat-tingkat tentang abad ke-10 Ibnu Hajar Al-Haytami, abad ke-10 Imam Suyuti, abad ke-11 Imam Haddad, abad ke-12 Said Murtaza Az-Zabidi mengarang kitab Ittihab. Tapi pendapat lain yang berat Imam Syurkawi. Alian abad ke-12 saya abad ke-12 abad ke-12 Said Ahmad Zaini Dahlan, abad ke-14 nama so.
Kemudian Syekh Maimun Zubir almarhum naga karang sebuah kitab yang bahasan tentang mujaddid. Kepegah oleh Syekh Maimun Zubir nya versi Mbah Maimun. Mulai abad ke-10 sampai seterusnya ma ba'da 10 kan. Abad oleh abad 10 sampai kiamat dunia nya yang jadi mujaddid mesti zuriat Rasul. Sampai datang Imam Mahdi. Yang pendapat versi Mbah Maimun. Maka oleh abad ke-10 kena zuriat Rasul Imam Sayuti. Abad ke-10 Ibnu Hajar Haitami, abad ke-10 Imam Sayuti mujaddid. Abad ke-11 Imam Haddad zuriat Rasul. Abad ke-12 Said Murtaza Az-Zabidi zuriat Rasul. Abad ke-11 Said Ahmad Zaini Dahlan zuriat Rasul. Abad ke-11 abad ke-14 yang abad ke-14 dah yang versi Mbah Maimun Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Said Muhammad yang di Makkah. Kemudian ada beberapa tempat lain nyakan Said Muhammad nanti yang ke Syekh Yazin Badani. Oh ya, hana tabuh kesepakatan. Cuma yang disebut ini yang pertama ke Said Muhammad almarhum. Karena teh yang berat mempertahankan sunnah dan membasmi bid'ah yang mujaddid. Nanti yang versi Mbah Maimun lagi kan. Dia sampai datang Imam Mahdi. Imam Mahdi kan dari keturunan Rasul Sid. Dia mulai oleh abad ke-10 sampai kiamat dunia yang mujaddid daripada zuriat Rasul yang menurut pendapat Mbah Mun. Maka Imam Haddadnya sebagai mujaddid hana khilaf sepakat bina ulama seluruh dunia mujaddid abad ke-11 angka Imam Haddad. Malah nak cerita benar yang pegah kata tingkah mujtahid. Cuma hana bertahir karena menimbulkan fitnah. Orang yang jaga fitnah. Dia tengok mana ilmu BO kena pegah jumpa yang supaya mengat bedang.